Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Prastya Mahardika dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan observasi saya dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL Gelombang 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. PPL kali ini berbeda dengan PPL sebelum adanya pandemi COVID-19. Kali ini PPL dilaksanakan secara daring atau dengan kegiatan observasi di UMKM di sekitar tempat tinggal. Kali ini saya berkesempatan untuk observasi di Percetakan Gemilang di Desa Jaraan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Dengan judul laporan, peran pinjaman rekening koran di Bank BTPN terhadap produktivitas usaha percetakan Gemilang. UMKM memiliki pengertian bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri karakteristik yang berbeda-beda. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM memiliki pengertian sebagai usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Dengan adanya peraturan tersebut, maka UMKM pun semakin leluasa dalam mengajukan pinjaman di lembaga keuangan bank maupun non-bank. Dan UMKM semakin berkembang dengan adanya pembiayaan ini. Salah satu produk pinjaman pada bank ialah pinjaman rekening koran. Pinjaman rekening koran PRK atau kredit rekening koran KRK adalah kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dengan jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang di mana penarikannya dapat dilakukan kapanpun dengan menggunakan warkat, cek atau biliar, dan giro dalam jangka waktu kreditnya. Pinjaman seperti ini cukup membantu meringankan beban bunga yang harus ditanggung oleh peminjam, sebab rekening koran memberikan bunga yang ringan dengan sistem bunga sesuai dengan dana yang digunakan oleh debitur atau peminjam. Debitur dapat melakukan pinjaman di kantor pusat maupun kantor cabang terdekat. Percetakan Gemilang adalah sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bidang percetakan. Percetakan ini didirikan oleh Bapak Yuli Kurniawan sejak tahun 2013. Percetakan ini beralamatkan di Jalan Raya Tulungagung Trenggalek atau lebih tepatnya Utara SPB Ungayan, Dusun Bangkalan, Desa Jaraan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Pada awal pendiriannya, percetakan ini dioperasikan di rumah sekaligus menjadi tempat usaha percetakan. Tujuan berdirinya percetakan ini selain untuk meningkatkan perekonomian pemilik usaha, bertujuan juga untuk dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi para pemuda yang sedang mencari kerja, terutama untuk pemuda sekitar percetakan. Sistem kerja percetakan hanya satu shift dengan jam kerja selama 8 jam sehari. Terkadang jika terjadi penumpukan pesanan, percetakan ini menggunakan 2 shift dengan jam kerja selama 24 jam. Percetakan ini memiliki 12 karyawan yang terbagi menjadi 3 karyawan di bagian cetak, 2 karyawan di bagian potong kertas, dan 5 karyawan di bagian finishing. Pada awal pendiriannya, pemilik menggunakan modal pribadi sebagai modal awal pendirian usaha, yang digunakan untuk membeli beberapa alat untuk mencetak. Makin lama usaha yang dijalankan semakin berkembang, namun masih kurang dana untuk bisa memenangkan sebuah proyek besar atau tender. Alhasil pemilik mengajukan pinjaman ke Bank BTPN sejumlah uang dengan menggunakan rekening koran. Pinjaman yang diajukan pemilik sebesar 1 miliar rupiah dengan jaminan sertifikat tanah dan jangka waktu pelunasan selama 1 tahun. Permasalahan yang saya temukan
pada saat melakukan praktik pengalaman lapangan di percetakan gemilang ialah masalah dalam hal permodalan. Sebelum mengajukan pinjaman rekening koran, pemilik usaha menggunakan modal pribadi untuk mendirikan sekaligus mengoperasikan usahanya. Sebelum melakukan pinjaman, percetakan tersebut belum bisa meningkatkan jumlah produksi dikarenakan kurangnya karyawan dan juga alat yang kurang memadai. Selain itu, juga terdapat konsumen yang melakukan bon saat memesan cetakan. Hal ini menyebabkan macetnya permodalan yang mengakibatkan perputaran uang dalam proses produksi berkurang, yang berdampak terhadap ketepatan waktu dan penyelesaian pesanan. Kemudian dalam hal pemasaran percetakan ini belum menggunakan media sosial dalam memperkenalkan usahanya kepada masyarakat luas. Di zaman sekarang, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya sangat membantu sekali dalam hal memasarkan dan memperkenalkan usaha. Bahkan banyak perintis usaha baru yang sukses dan berkembang dengan memanfaatkan media sosial ini. Beberapa masalah di atas merupakan kondisi nyata yang dihadapi percetakan gemilang, sehingga perlu adanya solusi untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar kegiatan produksi tidak terhambat dan operasional usaha tetap lancar. Dari permasalahan tersebut, saya menemukan solusi yang bisa dijadikan alternatif pertimbangan khususnya bagi percetakan gemilang untuk mengelola usahanya. Yang pertama, kurangnya modal yang akan digunakan untuk operasional usaha. Solusi dari saya, menurut saya langkah yang diambil perusahaan sudah baik dengan memanfaatkan jasa perbankan untuk melakukan pinjaman modal. Bisa juga dengan membuat sebuah kelompok kerja antar sesama percetakan guna saling bantu satu sama lain di dalam hal modal maupun dalam hal lainnya. Di percetakan gemilang ini sudah melakukan kerjasama antar percetakan, namun hanya sebatas saling membantu dalam hal cetak-mencetak. Selanjutnya, tidak sedikit pelanggan percetakan yang melakukan bon pada saat pemesanan. Menurut saya, dengan memberi pengertian kepada pelanggan supaya melakukan pembayaran sebelum pesanan diambil, dengan kata lain ada uang ada barang, agar kejadian seperti ini tidak akan menghambat operasional perusahaan. Pihak percetakan cukup tidak nyaman dengan adanya kejadian seperti ini dikarenakan ini dapat menghambat proses produksi seperti pemilihan bahan baku maupun dalam menggaji para karyawannya. Selanjutnya, masih belum menggunakan media sosial dalam hal pemasaran dan memperkenalkan percetakan ke masyarakat luas. Menurut saya, dengan memanfaatkan media sosial sangat membantu penggiat usaha dalam memasarkan produknya. Dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, penggiat usaha mampu melakukan promosi yang terstruktur dan tepat sasaran, dikarenakan pengguna media sosial di Indonesia cukup banyak. Dengan cara ini, perusahaan dapat memperkenalkan perusahaan dan dapat memberikan rasa percaya masyarakat kepada perusahaan tersebut. Dengan beberapa solusi tadi, semoga bisa membuat percetakan gemilang menjadi lebih baik dan lebih berkembang ke depannya. Sekian pemaparan hasil observasi saya dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak mengenakan. Sekali lagi, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.